Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara import manual BKU, belanja modal, belanja habis pakai dari Arkas ke Edibos. Nah, ini dalam rangka penyusunan laporan dana BOS pada pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri nomor 3 tahun 2023. Nah, kenapa kita melakukan import ini? Karena eh, apa yang Dinas Pendidikan butuhkan untuk penyusunan laporan belum sepenuhnya, belum semuanya atau seluruhnya dapat kita ambil datanya dari markas. Oleh karena itu, caranya kita supaya sekolah tidak menginput ulang, maka caranya dengan melakukan import secara manual. Nah, untuk melakukan import ini, langkah-langkahnya yang pertama, ya sekolah mengunduh ya dengan memilih menu cetak, kemudian pilih BKU. Nah, setelah BKU itu dipilih, biasanya dipilihnya per bulannya. Jadi misalkan kita mau mencetak atau menampilkan bulan Januari, maka BKU-nya kita pilih bulan Januari. Kemudian nanti hasil cetaknya itu dalam bentuk atau format PDF. Nah, nanti Bapak Ibu file PDF-nya, contoh misalkan BKU ini, Bapak Ibu unduh atau download. Selain BKU, nanti juga cetak belanja modal, kemudian laporan barang habis pakai. Semuanya dalam bentuk PDF karena belum tersedia format Excel-nya. Nah, nanti format PDF ini, Bapak Ibu misalkan untuk pada kali video ini dibuat, Bapak Ibu harus mengunduh BKU, belanja modal dan barang pakai habis ini mulai bulan Januari sampai dengan bulan April. Jadi semuanya di-download, kemudian hasil downloadnya ini format PDF, Bapak Ibu semuanya ya bisa satu persatu atau bagaimana caranya, silakan di-convert atau dikonversi dari PDF tersebut ke dalam file. Nah, nantinya ke dalam format Excel atau dengan extension XLSX. Nah, ini bisa juga dilakukan secara online barangkali Bapak Ibu tidak punya aplikasi atau software konversi PDF ke Excel-nya. Nah, ini bisa dilakukan secara online. Silahkan dicari di Google, di search engine-nya I love PDF, nanti ini key-nya. Bisa juga small PDF atau online PDF. Nah, ini saya contoh file yang berformat PDF. Ini saya contoh punya SMP 1 Suranenggala, SMPN 1 Suranenggala. Ini ada BKU. Ini bulan Januari semua ya untuk contoh. Ini BKU, belanja modal dan belanja pakai habis. Saya coba contohkan untuk konversi ke format Excel-nya. Kita coba buka browsernya. Kita masukkan kata kuncinya misalkan I love PDF. Nah, kemudian kita klik saja di sini yang kalau sudah bisa langsung ke Excel karena belum ada, kita klik saja. Kemudian kita pilih yang PDF to Excel ini ya. Klik. Kemudian kita cari file PDF-nya dengan cara mengklik tombol select PDF. Kemudian kita cari filenya. Di sini saya contoh taruh di dokumen. Ya. Kemudian nanti dia akan melakukan proses konversi. Kita klik tombol proses convert to Excel-nya. Kita tunggu. Nah, ini bisa kita download ya. Kita buka filenya. Ya, ini adalah hasil download ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa rapi juga bisa masih acak-acakan. Nah, ini hasil downloadnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti file ini masih belum rapi Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti isi ini hasil konversi. Nanti isinya Bapak Ibu copy paste lagi ke dalam file template yang sudah kami sediakan. Pelan-pelan ya. Ini file hasil konversi dari BKU Arkas. Isinya nanti Bapak Ibu pindahkan ke file template yang sudah kami sediakan. Ya, Bapak Ibu bisa download. Silakan perhatikan downloadnya ada di Edibos, kemudian di
VeraBoss, menu VeraBoss, kemudian ke BKU kalau mau mendownload eh, template BKU. Kalau mau mendownload template belanja modal, nanti tinggal pilih belanja modal. Kalau mau memilih pakai habis, templatenya Bapak Ibu tinggal pilih menu persediaan. Kita klik di sini, pilih import, kemudian nah ini ada tombol unduh ya. Nah ini adalah kita mendownload file template. Nah nanti Bapak Ibu karena ini belum HTTPS, maka jika mau mendownload Bapak Ibu eh, ini tidak langsung mendownloadnya, tinggal klik tombol ini keep-nya, tombol keep tadi klik, kemudian nah ini hasil eh, file template yang kita download, kita buka. Nah ini templatenya ya Bapak Ibu, ini templatenya. Nanti yang dari sini, yang dari Arkas yang sudah berbentuk Excel, Bapak Ibu pindahkan sesuai kolom yang disediakan di templatenya. Contoh yang pertama adalah tanggal. Bapak Ibu pindahkan dari sini ya, karena ini satu-satu kita coba cek. Jadi harus satu kolom ya Bapak Ibu ya. Kita coba tanggal, kemudian kita paste di sini. Bisa nggak coba? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Berarti kita kalau di Excel ini mana ya? Ini jadi ini. Oke, kita enable editing dulu ya. Nah ini coba bisa nggak? Coba. Ini ada tombol enable editing ya, kita klik. Coba kita paste bisa. Oh nggak bisa. Berarti kita coba merge-nya dihilangkan dulu. Ini repotnya begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pakai LibreOffice cepat. Ctrl C, pindah ke paste special value. Gimana sih? Apa loh? Siswa, aduh, siswa kah? Coba di file. Population the same size. Wah. Baik Bapak Ibu, cara pastenya coba di sini diklik di menu home, kemudian paling kiri paste ini kita klik tombol panah ke bawahnya, kemudian pada paste value, nah kita pilih ini ya, nah ini. Kemudian kita satu-satu ya Bapak Ibu ya, kemudian kode kegiatan. Nah ini kalau ada C, D ini digabung, Bapak Ibu pecah dulu ya. Ya, Bapak Ibu pecah dulu, ini merge cell-nya dihilangkan, kemudian ya, ini kode kegiatan. Nah, jadi harus satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya harap ya lebih mudah ketimbang Bapak Ibu untuk input lagi ya. Buktinya belum dipercaya. Aduh repot banget ya. Ini H1. Jadi kalau ada mercel Bapak Ibunya harus ya, menghilangkan mercelnya dulu. Oke, kemudian pengeluaran. Ini pengeluarannya Bapak Ibu ya, pengeluaran.
Ini baru yang di sheet 1 ya, karena ini tabelnya ada banyak. Kita coba yang ini lanjut ke bawah ya. Ini baru 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Sedangkan Bapak Ibu harus mengkonversi seluruhnya sampai dengan bulan April. Ini kalau mau cepet Bapak Ibu bisa skip ya. Misalnya barangkali ada Bapak Ibu yang belum bisa banget cara copy pastenya. Ini bisa ya, tapi nggak bisa. Nah, nanti ini kolom pengeluaran ya Bapak Ibu ya. Berarti di hati-hati karena ini belanja, kitanya berarti di kolom pengeluaran. Nah, ini anggap contoh kita anggap sudah selesai copy paste-nya untuk keseluruhan walaupun ini sebenarnya masih ada satu lagi ya Bapak Ibu ya, kita anggap sudah selesai. Nah, kemudian nanti ini Bapak Ibu silakan hapus yang bukan belanja ya. Contoh ini saldo awal, kemudian tarik tunai, pergeseran uang ini Bapak Ibu jangan sampai dimasukkan ya. Bapak Ibu delete. Nah, gitu. Jadi yang diimpor ini hanya belanjanya saja. Nah, untuk pajak-pajak ini bisa di-delete, bisa juga dibiarkan karena untuk yang tulisannya terima atau setor ini tidak akan diambil oleh database. Ya, tetapi kalau Bapak Ibunya mau olahraga silakan dihapus saja. Untuk yang pajak, ya terima dan setor ini silakan dihapus. Ya, untuk karena ini kita mau import PKU ya, jadi hanya menampilkan belanjanya saja. Oke. Nah, kalau sudah di save, kemudian nanti silakan diganti namanya, bisa misalkan BKU Januari, tuh ya, save. Tuh. Ini contoh ya. Oke, anggap sudah siap filenya. Di sini saya sudah punya filenya yang untuk dijadikan contoh untuk di-upload atau di-import ke database. Di sini ada import PKU, import belanja modal, dan import pakai habis. Ini adalah file Excel yang sudah siap ya Bapak Ibu ya. Kita contoh buka di sini. Ya, ini sudah siap ya. Walaupun masih ada terima setor PPN ini nggak usah dihapus nggak apa-apa. Karena yang tulisannya terima dan setor, yang depannya itu terima dan setor, dia tidak akan diambil dan disimpan ke database. Oke, kita coba caranya. Kita buka dulu ya. Nah, tadi penjelasannya di sini isi file Excel sudah ya, sudah kita lakukan. File Excelnya sudah kita eh,
pindahkan ke file template. File template juga sudah kita download tadi, sudah kita unduh dari Ediboss. Oke. Kemudian eh, caranya untuk download ini ya kita buka Ediboss, kemudian menu Veraboss, kemudian kita pilih nih mau download template apa, template BKU berarti kita pilihnya Veraboss BKU. Kalau kita mau mendownload template import belanja modal ya kita masuknya ke Veraboss belanja modal. Begitu ya. Oke, kemudian oh ya perhatikan ini Bapak Ibu di sini yang harus jadi perhatian adalah nanti yang diimpor itu harus BKU dulu. Ya, yang harus diimpor itu BKU dulu. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak Ibu ngimport pakai habis, import pajak atau ngimport belanja modal, nanti dia akan mencari nomor buktinya. Kalau nomor buktinya tidak ada di import PKU sebelumnya, dia tidak akan diambil gitu. Jadi syaratnya nomor buktinya bukan nomor BKU ya, nomor buktinya itu harus sudah diimport dulu di eh, menu BKU-nya begitu ya. Jadi urutannya adalah Bapak Ibu harus mengimport PKU-nya dulu atau belanjanya dulu ya atau belanja gitu ya. Oke, kemudian nah kita akan coba mencontohkan cara mengimport BKU. Yang pertama siapkan filenya, tadi sudah kita siapkan filenya, kemudian buka Ediboss, masuk ke menu Veraboss, kemudian BKU Arkas. Kita masuk ke Veraboss dan BKU Arkas ini tampilannya. Kemudian kita kecilkan ya. Kemudian klik tombol import, kemudian pilih BKU Arkas. Nah, kemudian eh, pilih file yang ingin diimport, kemudian nanti diklik tombol import. Nanti jika berhasil, maka akan tampil pesan bahwa datanya sudah berhasil. Kita coba tidak pilih file dulu ya, kita klik tombol import. Nah, dia akan muncul peringatan bahwa Bapak Ibu belum memilih file. Maka kita silakan diulangi. Contoh kita uploadnya mini filenya yang PDF misalkan bukan file Excel misalkan. Kita coba ya, apakah bisa? Klik import, maka akan muncul peringatan juga bahwa format file yang dipilih yang akan diimport itu yang Bapak Ibu pilih itu bukan CSV atau XLSX formatnya. Nah, itu. Jadi ada peringatannya. Kemudian kita coba yang benar ya. Nah, ini filenya yang ingin kita import, yang sudah kita siapkan yaitu di sini saya contoh simpel saja import PKU. Mungkin nanti Bapak Ibu sih namanya lebih lengkap ya, misalkan eh, BKU bulan Januari 2024, BKU bulan Februari 2024 dan seterusnya. Ini hanya untuk contoh saja. Kita klik, kita pilih. It's, tidak bisa. Nah, kemudian di sini sudah ada namanya ya, nama file yang kita pilih. Kemudian kita klik tombol hilang lagi. Mana nih? Klik open. Ya, muncul, kita klik tombol import. Nah, maka sini simpan data berhasil, importnya sudah berhasil. Ini data-data yang dari file Excel tadi sudah ditampilkan. Kebetulan ini baru bulan Januarinya saja. Di sini terlihat bahwa jumlah datanya adalah 138. Nah, ini baru bulan Januarinya saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus mengimpor sampai dengan bulan April. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus melengkapi nih nama tokonya. Tapi ini belakangan juga nggak apa-apa. Kemudian siplah atau tidak siplah. Terbukti kemarin pihak PPK meminta data setiap belanja itu nama toko dan pembelanjaannya dilakukan secara siplah atau tidak. Nah, ini nanti akan diperlukan Bapak Ibu. Tetapi untuk waktu dekat ini tidak diperlukan dulu, bisa menyusul ya Bapak Ibu ya. Nah, jika ingin melengkapi data, Bapak Ibu bisa di sininya eh, mengubah data secara sekaligus ya lebih dari satu. Misalkan, oh tiga belanja ini kebetulan nama tokonya sama, misalkan kita coba klik, kita pilih aksi, kemudian kita lengkapi.
Ya, ini juga bisa dihapus ya. Bapak Ibu kalau menghapus juga bisa. Dipilih dulu mana saja mau dihapus, kemudian klik tombol hapus. Maka nanti di sini akan ada peringatan, kemudian kalau sudah yakin silakan klik tombol oke atau hapus. Nah, kalau mau mengedit, silakan Bapak Ibu klik lengkapi. Misalkan dari 3 belanja tadi, Bapak Ibu belanjanya ke toko ujung misalkan. Kemudian karena tidak disiplah tidak diklik. Atau misalkan disiplah, misalkan disiplah. Di sini toko ya, ujung siplah misalkan, ujung siplah. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu belanjanya menggunakan siplah. Diklik tombol siplahnya. Kalau sudah klik OK. Maka 3 belanja tadi akan berubah nama tokonya, kemudian siplahnya. Ya, bahwa belanja ini dilakukan secara siplah dan nama tokonya ada atau nama penerima ya. Kalau honor berarti nama penerima. Kalau belanja barang berarti nama toko. Belanja jasa nama penerima atau nama toko juga bisa. Ini ya, ini BKU. Kemudian kita lanjut ke belanja modal. Belanja modal bisa, pakai habis juga bisa. Kalau pakai habis di persediaan ya Bapak Ibu ya. Kita contoh yang pakai habis dulu. Ya, kalau belanja modal biasanya barangkali Bapak Ibu nggak ada belanja modal nih Januari sampai April ya sudah berarti nggak usah diimpor karena kosong. Tetapi dilihat dulu di arkasnya, jangan sampai merasa tidak ada belanja modal, ternyata pernah menginput. Jadi dipastikan dulu, silakan dilihat arkasnya, jangan pakai perasaan, pakainya silakan diyakinkan dengan buktinya. Contoh kita ingin mengimpor belanja pakai habis, barang pakai habis. Nah ini namanya saya beri nama persediaan ya Bapak Ibu ya. Klik persediaan, kemudian nama sekolahnya. Ini kalau di sekolah mah nggak usah pilih lagi, udah otomatis. Sudah, kemudian klik tombol pilih import. Di sini pilih barang pakai habis, pilih nama filenya, dicari nama filenya. Kalau ketemu diklik, klik tombol open, kemudian klik import. Ya, muncul. Nah, kalau pakai habis ini kayaknya tidak ada yang harus diedit ya Bapak Ibu ya. Paling bisanya dihapus. Nah, kemudian belanja modal. Kita klik belanja modal. Kemudian pilih tombol import, kemudian belanja modal Arkas. Klik tombol choose file, cari filenya. Di sini contoh import BM, klik tombol OK, kemudian klik tombol import. Nah, ini karena satu nih bulan Januari maka munculnya satu. Jadi sesuai dengan jumlah barang ya, jumlah jenis barang yang dipilih. Nah, nanti di belanja modal ini Bapak Ibu wajib melengkapi ya. Kalau tadi nama toko sama si plus mungkin bisa belakangan, tapi untuk belanja modal ini karena akan dilakukan rekon oleh bagian aset distrik, sementara sampai dengan saat ini dilakukan oleh Pak Sabah dan Pak Husen, maka Bapak Ibu harus melengkapi. Nah, apa yang harus dilengkapi? Caranya bisa bisa satu barang atau bisa lebih dari satu barang. Contoh, misalkan satu barang di sini diklik, pilih, kemudian lengkapi. Nah, di sini contoh barang apa nih? Printer, copy, scan, berarti multifungsi. Lengkapi, misalkan Canon atau apa Epson. Epson tipenya multifungsi atau sama aja kasih printer, scanner, copy. Ukuran dimensinya disetip aja nggak apa-apa, tidak butuh ya. Bahannya juga nggak usah. Nah, penulis ini hanya untuk buku nggak usah. Speknya apa ya? Sama saja ya kayaknya ini ya tipenya. Nah, ini silakan dikonsulkan dengan Pak Sabar ya. Kemudian kalau sudah klik tombol simpan. Ya, kalau kita lihat lagi di sini coba lihat nah, katanya sudah masuk ya. Oke, ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa nih misalkan nama buku sama misalkan. Nah, di sini dipilih yang berapa gitu kan, lebih dari satu, silakan pilih lengkapi. Nanti daripada ngedit satu-satu kalau misalkan memang mereknya sama atau bahan atau penulisnya sama untuk buku misalkan. Nah, ini untuk mempercepat bisa dilakukan seperti ini. Ini jika dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Yang memilih ini yang lebih dari satu.
Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu juga wajib memasukkan foto ya, mengupload fotonya. Contoh di sini printer, copy, scanner, scan printer ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti wajib mengupload, mengunggah foto. Cuma di sini untuk saat video ini dibuat ini belum berfungsi. Nanti Bapak Ibu wajib mengupload fotonya untuk meyakinkan Pak Sabar atau bagian aset bahwa benar nggak nih nama atau sesuai tidak nih nama barang, kemudian kode rekeningnya sama dengan nanti jenis asetnya nanti akan terlihat. Nanti kalau sudah di-upload fotonya, Bapak Ibu bisa melihat fotonya. Pak Sabar juga nanti bisa melihat fotonya seperti itu. Ya, nanti untuk meyakinkan benar atau tidak. Kemudian untuk pajak ini belum selesai Bapak Ibu ya, menunya belum beres. Jadi untuk sementara Bapak Ibu video ini dibuat eh, tidak melakukan impor pajak dulu, tapi nanti akan menyusul mungkin sehari dua hari kemudian. Yang sementara saat ini silakan sambil menunggu menu pajak ini bisa digunakan Bapak Ibu mengimport BKU atau belanja arkas, kemudian persediaan dan belanja modal. Oke, ya ini Bapak Ibu ya nanti ini akan dibagikan eh, melalui Mas Rangga. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melakukan import data ini dengan cepat karena kita juga di Dinas Pendidikan sudah ditunggu eh, datanya, baik itu belanjanya, kemudian eh, aset atau belanja modalnya, dan nantinya Bapak Ibu jika sudah diimport, ini juga kita akan bandingkan dengan data yang dari markas. Misalkan data dari markas Bapak Ibu pembelanjaan dari Januari sampai April misalkan total belanjanya 20 juta. Nah, kita bandingkan dengan yang sudah Bapak Ibu import nih, sama enggak nih jumlahnya 20 juta. Kalau misalkan beda, kita harus eh, konfirmasi ke Bapak Ibu, minta dicek silakan mana belanja atau barang yang belum diimport. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga saldonya nih. Karena saldonya nanti kita akan cek nih pergeseran kas atau penarikannya. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu penarikannya misalkan 20 juta, yang di input misalkan 21 juta. Nah, ini kadang-kadang seperti itu karena kita tidak bisa mengecek nih Bapak Ibu nginput di arkasnya pergeserannya berapa karena tidak ada rekapnya. Nanti yang penting Bapak Ibu sekarang mengimport dulu, nanti kita akan cek kembali kesesuaian datanya dengan yang ada dari markas. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.